Polemik Partai Demokrat kian memanas, kedua kubu saling lapor ke kepolisian. Kubu AHY melaporkan inisiator KLB Demokrat, sementara kubu KLB Deli Serdang juga melaporkan AHY dan juga Andi Malarangeng dengan tudingan pencemaran nama baik. Bola panas konflik Partai Demokrat kian memanas. Belakangan kedua kubu melakukan aksi saling lapor ke kepolisian. Bambang Wijoyanto, kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY melaporkan Johnny Allen ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang menyebut kubu KLB Demokrat melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Pokoknya segini, saya kasih clue-nya aja. Sebagian besar dari mereka adalah yang terlibat di dalam kongres, yang mengorganisir kongres, dan kami menduga dia orang yang patut bertanggung jawab terhadap brutalitas demokrasi. Termasuk Muldoko, Pak? Ya. Yang pasti Johnny Allen. Marzuki Ali juga, Pak, ya? Yang setelah Johnny Allen, terus kemudian ada Rizal. Ini yang sekarang kita sedang bawa ke pengadilan. Jadi pengadilan ini mudah-mudahan akan memuliakan apa yang menjadi filosofi dasar dari bangsa ini, ingin mewujudkan negara hukum dan demokratis. Sementara Demokrat kubu KLB Deli Serdang melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Malarangeng yang menyebut pemerintah mendukung penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Andi dituding melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Namun laporan itu belum dapat diproses pihak Polda Metro Jaya. Bukan ditolak. Dan kita nggak mau buat pengaduan masyarakat. Persoalannya itu prosesnya kapan? Kita ini atensi hari ke hari, day to day ini. Nah ini segera kami akan lengkapi dan kita akan atur strategi sebaik mungkin. Kisruh Demokrat terjadi karena Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari silam mengungkapkan ada orang di jajaran Istana Kepresidenan yang hendak mengkudeta partai. Kemudian pada tanggal 5 Maret, kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang hasilnya menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025 versi KLB. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, polemik saling klaim kepemimpinan Partai Demokrat memasuki babak baru. Selain kedua kubu yang saling serang melakukan pelaporan dengan sejumlah tudingan, kubu AHY juga belakangan melakukan safari politik ke sejumlah tokoh. Sementara kubu Muldoko disebut-sebut juga melakukan lobby politik. Apa yang ingin dicapai oleh kedua kubu dengan melakukan sejumlah manuver ini? Kita akan dalami pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Muhammad Rahmat, Jubir Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Selamat malam, Bang Rahmat. Selamat malam. Baik, ada Bang Herman Khairon, Kepala BPOKK Partai Demokrat, kubu AHY. Selamat malam, Bang Herman. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan untuk membedahnya dari luar, kita coba bersama dengan Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Bang Adi Praitno, selamat malam, Bang. Selamat malam, Baik, Reinhard. saya mau ke Bang Herman dulu. Bang Herman, kubu AHY juga melaporkan Johnny Allen dan kawan-kawan terkait dengan KLB. Kami ingin dalami apa yang ingin dibuktikan, apa yang ingin dicapai dari laporan ini, Bang Herman, dan bagaimana Anda juga menanggapi laporan dari kubu KLB Pak Muldoko terkait dengan pemalsuan misalnya akte pendirian Partai Demokrat. Silakan, Bang Herman. Ya, saya kira di dalam ADRT jelas bahwa yang melaksanakan Kongres ataupun KLB itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dan tentu siapapun yang melaksanakan itu semestinya sudah ada mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Oleh karenanya, siapapun yang melaksanakan kegiatan tersebut dan mengatasnamakan Partai Demokrat tentu sudah menabrak aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, sangatlah wajar kalau kami mengadukan siapa kepanitiaannya dan kemudian siapa inisiatornya. Sudah tercatat di situ ada 10 nama yang saya kira ini dilaporkan ke pengadilan negeri sehingga ini harus melalui proses hukum. Dan silakan nanti proses hukumlah yang membuktikan siapa benar, siapa yang salah. Oke. Yang kedua, barang siapa di dalam undang-undang partai politik dan kemudian ini diturunkan di dalam ADRT, barang siapa yang sudah diberhentikan dari anggota partainya, kemudian dilarang untuk menggunakan atribut nama. Bahkan jikalau kemudian kelompok politik ini membuat partai baru, maka tidak boleh nama dan lambangnya mirip dengan lambang partai yang
bersangkutan. Artinya yang mereka tirukan gitu ya. Nah oleh karenanya dari berbagai situasi inilah yang kami anggap ini melanggar hukum. Oleh karenanya peristiwa hukum ini tentu kami tempuh dengan jalur hukum. Nah ada peristiwa politik gitu ya. Apa peristiwa politik itu? Tentu mereka melakukan propaganda, melakukan fitnah, bahkan adu domba. Kemudian menurunkan martabat pimpinan partai kami. Dan kemudian pada sisi lain juga ada banyak menekan dan mengiming-imingi sesuatu. Oleh karenanya peristiwa politiknya juga kami lakukan. Kami harus menjelaskan ke berbagai pihak tentang kejadian ini. Jangan sampai kemudian masyarakat luas bahkan para pengamat politik kemudian menganggap, bahkan nanti mungkin instrumen negara menganggap bahwa KLB itu betul-betul adalah KLB betulan gitu ya. Yang dihadiri oleh para pemilik suara, mendapatkan mandat dari ketua majelis tinggi partai, dan kemudian memenuhi quorum yang telah ditetapkan oleh ADRT. Ini kan tidak gitu. Nah kalau kemudian tidak bahwa mereka mencari pembenaran, ya kami harus melakukan sosialisasi dan menyampaikan kronologis untuk mencari kebenaran. Baik. Karena memang apa yang dilakukan saya kira jauh dari apa yang disyaratkan di dalam baik itu di dalam undang-undang partai politik maupun di ADART yang menjadi konstitusi partai kami. Baik, Bang Herman, tanggapan Anda Bang ketika kubu Anda juga digugat oleh kubu KLB, bahkan ketua umum Anda sendiri, AHY? Ya, saya kira itu hak mereka gitu ya, hak mereka. Dan tentu nanti kami akan juga menangkal dengan hukum juga gitu. Dan kalau kemudian bahwa apa yang mereka lakukan secara hukum pada aparat penegak hukum tidak terbukti, ya kami bisa membalikan gitu. Dan bahkan ketika kemudian ada gugatan bahwa kami telah mencemarkan nama baik karena dilibat-libatkan dalam kelompok KLB, ya sudah terbukti kan sekarang. Menjadi bagian daripada KLB abal-abal itu. Artinya oleh karenanya ini yang kemudian kami sampaikan ke publik sebagai bagian kebenaran. Artinya Anda juga bisa menjawab tudingan bahwa AHY memalsukan akta pendirian Partai Demokrat dengan memasukkan nama SBY? Ya, saya kira harus dibuktikan pemalsuannya di mana gitu. Oh, itu kan dibahas oleh pemilik suara. Memang tidak dibahas oleh pihak lain. Kan ADART dan produk-produk Kongres itu dibahas dengan para pemilik suara. Para pemilik suara itu apa? Ya ada 34 DPD, ada 514 DPC. Itulah pemilik suara. Ya, baik. Saya ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, Anda juga melaporkan dari kubu KLB Deli Serdang, juga sejumlah pihak melaporkan Mas AHY, kemudian juga Andi Malarangeng. Ini juga mungkin Anda bisa tanggapi dan bisa jawab apa motif dibalik laporan ini dan bagaimana Anda menanggapinya. Tadi juga dikatakan bahwa ini peristiwa politik yang juga bisa dikaitkan bahwa melakukan propaganda dan juga adu domba. Ya, sebelum saya menjawab apa yang Mas Rehat sampaikan ya, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Herman Khairun. Silakan. Bang Herman ini sahabat saya di Partai Demokrat ya, kita banyak bertukar pikiran dalam berbagai hal. Nah, kami sama-sama juga di kami dengan beliau. Yang pertama, jelas KLB ini serius. Kalau tidak serius, tidak mungkin Pak SBY sampai kerepotan turun gunung. Tidak mungkin AHY sampai safari kemana-mana. Ya kan? Nah, kalau dianggap tidak serius, ngapain repot-repot? Nah, ini kan terbantahkan sendiri. Apa yang disampaikan oleh Bang Herman terbantahkan sendiri bahwa AHY, Pak SBY, Bang Herman sendiri memang menganggap KLB itu sangat serius. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran dasar 2020 itu adalah anggaran dasar skandal ya, yang tidak dibahas sama sekali di dalam Kongres. Itu adalah produk luar Kongres. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Herman tadi itu nggak benar. Jadi bukan dibahas di dalam Kongres. Apa? Karena kita punya saksi-saksi fakta yang menyampaikan itu. Jadi sekali lagi, ADRT 2020 itu adalah ADRT karangan di luar Kongres yang mengangkangi proses demokrasi di Indonesia. Ya, barangkali Bang Herman juga belum baca isi ADRT-nya.
baca pasal 17 tentang kewenangan Majelis Tinggi yang menjadikan SBY penguasa tunggal di dalam Partai Demokrat. Saya rasa cita-cita pendirian partai bukan begitu, ya. Nah itu. Nah terkait dengan perkembangan saat ini, yang masing-masing pihak menempuh jalur hukum, ini adalah jalur yang benar. Ya, jadi kita jangan menggunakan panggung jalanan ya seperti yang terjadi sekarang, orang kampus dibawa ke dalam markas partai lalu diminta orasi. Itu kan cara-cara yang tidak benar. Menarik perguruan tinggi ke dalam konflik internal partai politik. Nah, konsep ini bertentangan sendiri dengan apa yang diajarkan oleh Pak SBY kepada kader Partai Demokrat. Jadi mari kita salurkan semua persoalan ini ke persoalan hukum. Kalau masalahnya masalah hukum, ada jalurnya. Kita ikuti itu dan jangan tekan-tekan gitu. Jangan melakukan cara-cara yang tidak benar, cara yang tidak baik menurut proses demokrasi kita. Maksud Anda apa? Ini Jangan tekan-tekan itu yang menekan siapa? Apa bentuk penekanannya, Bang Rahmat? Ya, kita saksikan misalnya kan di daerah-daerah ada yang mengatakan mau mensantet Ketua Umum Pak Muldoko, ya kan? Ada yang mengatakan kami menghadapinya bukan dengan pikiran tapi dengan apa? Dengan senjata, gitu kan? Lalu di daerah-daerah DPD dalam tanda kutip menggeruduk kantor Menkumham. Itu kan tidak ada dalam kamus Partai Demokrat dulu seperti itu. Semuanya tahu prosedurnya, tetapi ngapain kader sekarang itu menggeruduk kantor Kumham yang ada di provinsi? Kan nggak ada korelasinya, urgensinya juga nggak ada. Ini menunjukkan bahwa ya AHY itu sudah mulai brutal. Jadi menangani ini tidak dengan pikiran yang jernih dan pikiran yang terang. Oke. Sebelum saya ke Bang Herman, saya coba ke Bang Adi Praitno dulu. Bang Adi Praitno, dari babak baru ini ya, aksi saling lapor dan juga manuver keduanya, apa yang Anda baca, Bang? Pasca kemudian rentetan dari awal, terus sekarang kita juga sudah melihat bahwa kedua kubu ini sudah mulai saling lapor dan juga bermanuver. Kalau saya melihatnya ini lebih dari sekedar bagian dari upaya untuk mendapatkan legitimasi politik plus legitimasi hukum ya. Jadi ketentuan hukum itu sebenarnya harus menunggu SK Kemenkumham. Oke, legitimasi politik bagaimana maksudnya, Bang Edi? Legitimasi politiknya itu terjadi kurang lebih hampir sebulan setengah gitu ya, tentang kubu yang mana yang relatifly dinilai paling benar dan siapa yang salah, melakukan kudeta dan seterusnya. Nah saat ini memang eskalasi politiknya ini meningkat dan surah berubah sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas formal hukum. Makanya kemudian narasi-narasi yang kembangkan saat ini adalah narasi hukum, Reinhardt ya. Selain narasi hukum, ada juga upaya-upaya bagaimana dalam tanda kutip meyakinkan, bukan mempengaruhi ya, meyakinkan Menkumham untuk bekerja secara netral, profesional, tidak partisan, supaya soal konflik ini bisa terang benderang soal siapa yang sebenarnya absah secara legal dan konstitusional. Kan di situ sebenarnya letak bagaimana publik seperti kita ini melihat persoalan dualisme ini dari jauh. Sehingga proses-proses yang muncul ke depan itu adalah sesuatu hal yang clear, sesuatu yang bisa diterima oleh naluri publik secara umum. Tapi yang paling penting adalah sambil menunggu SK Kemenkumham itu menariknya adalah karena masing-masing kubu sudah mulai mencoba untuk melaporkan upaya-upaya yang dianggap ganggu dan mengkudeta gitu ya proses demokrasi di internal mereka. Bu AHY dilaporkan karena dianggap memasukkan ADART, memasukkan nama. Itu kan sebenarnya tidak lebih dari upaya mendelegitimasi bahwa Demokrat versi AHY ini ya seperti yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi, ini penuh rekayasa dan semacamnya. Begitupun sebaliknya, kubu AHY menilai Demokrat si Muldoko versi KLB ini adalah satu dalam tanda kutip gitu ya, pengambil alihan Partai Demokrat secara paksa karena tidak sesuai dengan ADART 2020 yang ditetapkan Maret tahun lalu. Sekali lagi ini narasi politik yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebenarnya. Karena hanya diklaim oleh masing-masing pihak. Endingnya tentu saja nanti adalah
SK Kemenkumham itu akan diberikan ke siapa? Oke, baik. Apakah Bang Adi. diberikan ke kubu KLB ataupun versi Ya, AHY? baik. Nah, itu yang sebenarnya menarik kita cermati, Reinhardt, sebagai orang luar melihat peta konflik ini Ya. secara umum ya, bahwa eskalasinya saat ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi hukum secara sehat dan terbuka. Oke, baik. Dan yang paling penting di TV ini juga, di CNN, beberapa minggu yang lalu saya ngomong, Reinhardt, ke depan saya kira perlu dipikirkan bersama bahwa legalitas dan keabsahan partai politik jangan lagi diberikan kepada Kemenkumham. Karena ya. jabatan ini adalah jabatan politik, siapapun presidennya pasti dijabat oleh unsur dari partai politik yang tentu memiliki Baik. preferensi subjektif terhadap apapun. Karenanya saya mengusulkan soal keabsahan dan legalitas partai politik itu berikanlah kepada misalnya penyelenggara pemilu seperti KPU. KPU memang lembaga politik, prosesnya juga proses politik, tapi keputusan yang dilakukan oleh KPU tidak bisa ditentukan oleh hanya satu orang, seperti Menteri Kemenkumham. Keputusan KPU adalah keputusan yang kolektif kolegial, dan bahkan dia bisa dikoreksi keputusannya oleh Mahkamah Kehormatan ataupun Dewan Kehormatan. Ini penting sebenarnya, Reinhardt, karena kalau nggak begini ceritanya, besok-besok partai politik yang lain tuh gampang cara mengambil alihannya melalui skenario KLB. Cukup bikin partai tandingan, kemudian rebut SK Menkumham, selesai bareng. Ya, dan itu juga banyak terjadi di sejumlah partai politik lain. Baik, betul. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita juga akan bahas kemudian safari politik yang dilakukan oleh kedua kubu misalnya. Tadi sempat juga Bang Herman katakan ini bagian sosialisasi, bertemu dengan sejumlah tokoh juga. Tapi dari Bang Rahmat tadi, Bang Herman mengatakan justru ini panik kubunya AHY. Kalau memang karena ini KLB yang serius sehingga ada perlu kesana kesini, itu bagian dari kepanikan tadi itu. Bagaimana Anda menjawab itu, Bang Herman? Benarkah bahwa safari politik dari AHY saat ini adalah bagian dari kepanikan tadi? Anda perlu jawab itu, tapi di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya masih bersama dua kubu Partai Demokrat, Bang Muhammad Rahmat dan juga Bang Herman Hairon. Bang Herman, ini perlu Anda jawab. Tadi Bang Rahmat mengatakan ini KLB yang serius, oleh karena itu kalau tidak serius SBY tidak perlu repot-repot turun. Kemudian juga AHY disebut sudah mulai agak-agak brutal dalam menangani ini. Apa ya jawaban Anda? Apa jangan-jangan safari politik yang dilakukan AHY juga bagian dari kepanikan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rahmat? Pertama yang namanya pengambilan keputusan ya setingkat Kongres itu bukan serius atau tidak serius, tapi sah atau tidak sah gitu ya. Karena kalau serius tidak serius, orang aja bisa mengumpulkan berapa orang bisa serius gitu. Tapi kalau tidak sah ya ada acuannya. Acuannya itu adalah undang-undang partai politik dan konstitusi partai, yaitu ADART partai. Dan AD Partai Demokrat yang ada dalam lembar negara itu adalah ADART tahun 2020. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kemudian ada reaksi yang spontanitas dari para ketua DPD, ketua DPC, itu merupakan ekspresi saja gitu. Jadi jangan kemudian itu justru dipolitisir menjadi sesuatu yang brutal. Yang brutal itu adalah partai sedang bekerja, sudah selesai 1 tahun, perlaksananya Kongres 5, berjalan, kemudian mau diambil alih, nah itu brutal itu. Brutal politik gitu ya. Itu kejahatannya itu menurut saya kejahatan terorganisir gitu. Jadi jangan juga kemudian kita yang difitnah-fitnah, kita yang dipojok-pojokan sendirinya merasa benar. Bukan begitu caranya. Ada caranya. Caranya bagaimana ya? Caranya silahkan Anda melakukan pertarungan atau kompetisi pada waktu Kongres dilaksanakan. Ini kan baru 1 tahun kami sedang bekerja. Kemudian ada upaya untuk pengambil alihan secara paksa, kemudian dilaksanakan KLB yang tidak memenuhi syarat formal. Ya ini yang disebut brutal. Jadi jangan kemudian dialihkan bahwa kepada persoalan spontanitas dari para kader kita, kemudian mendelegitimasi terhadap para pimpinan partai, yang dulu Anda juga memuji, sekarang semuanya menjelekkan. Nggak boleh begitu. Saya di Partai Demokrat sejak awal gitu. Bung Rahmat balik sejak tahun 2010 sampai 2012. Saya itu dari awal sampai saat ini di Partai Demokrat, saya memandang biasa saja, semuanya fair gitu ya.
Dan kalau ada hal-hal yang tentu kemudian menjadi sangat kuat di dalam ADRT, ya ada forumnya. Forumnya itu adalah Kongres. Kalau Kongres sudah sah, ya ikuti saja perjalanan ini. Bang Herman, tapi mengapa kemudian kita lihat belakangan ini Mas Ahaye juga melakukan safari politik, bertemu sejumlah tokoh yang dibaca publik ini sebagai pasti bentuk pendekatan terkait dengan konflik yang terjadi di tengah Partai Demokrat. Mengapa kemudian harus melakukan safari itu? Ini karena ada upaya mendelegitimasi Ahaye, ya. Ada upaya untuk kemudian mempersoalkan keberadaannya Pak SBY, mempersoalkan keberadaannya Ahaye, yang kemudian seakan-akan salah untuk menjalankan ADART. Ya, ini kan kalau kemudian tadi saya katakan peristiwanya kan ada peristiwa politik dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum ya kami juga tempuh jalur hukum. Ada peristiwa politik yang kemudian melakukan propaganda gitu ya. Kemudian mendelegitimasi terhadap Pak SBY dan AHY. Ini yang kemudian dikonter dengan cara kami melakukan safari, menyampaikan kronologis, menyampaikan bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi, dan kemudian selebihnya para tokoh yang kami datangi, ya kami meminta untuk saran dan masukan gitu ya. Oke, baik Bang Rahmat, tanggapan Anda Bang Rahmat, dari safari politik yang kemudian dilakukan juga oleh Mas Ahaye ini, seperti apa Anda melihatnya? Dan juga mengapa kemudian kubu Anda tidak fokus untuk melengkapi berkas-berkas jika memang mengklaim paling sah, harusnya kan kemudian berkasnya sudah siap dan dilaporkan ke Kemenkumham? Iya, saya sangat setuju dengan disampaikan oleh Bang Herman Khairun ya, bahwa rujukan kita adalah Undang-Undang Partai Politik. Justru dengan merujuk kepada Undang-Undang Partai Politik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga 2020 Partai Demokrat itu batal demi hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Gitu. Pertentangan yang ada di dalam anggaran dasar itu penting dan sangat penting diketahui oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin dan percaya akademisi termasuk Mas Adi sendiri belum baca itu isi anggaran dasarnya. Pasal 17 kewenangan majelis tinggi yang mengambil alih kewenangan tunggal di dalam Partai Demokrat itu. Membaca juga kewenangan ketua umum gitu. Jadi mari kita berdiskusi di ruang publik ini dengan membaca terlebih dahulu isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat 2020 yang tidak demokratis, yang abal-abal. Nah itu batal demi hukum karena bertentangan dengan kaedah-kaedah undang-undang partai politik. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa apa yang dilakukan AHY sekarang dengan bersafari keliling, ini sudah menunjukkan bagi kami bahwa AHY sudah kehilangan kepercayaan diri di internal kader. Ya, kenapa? Karena sekali lagi perlu dijelaskan, Bang Herman kan orang organisasi, ngerti. Masa kongres luar biasa itu dibenarkan di dalam partai politik. Tidak ada yang ilegal di situ. Kenapa perlu kongres luar biasa? Ya karena kepemimpinan AHY di dalam internal Partai Demokrat sudah sewenang-wenang, terjadi PLT di mana-mana, perbedaan sedikit langsung di PLT, ya kan? Kemudian pungutan dari bawah, yang laporan penggunaan keuangannya jelas. Waktu pilkada banyak setoran ke pusat, maharnya, lalu penggunaan uangnya juga tidak jelas. Bang Herman bisa ditahan dulu, Bang Herman? Ini menimbulkan kemarahan luar biasa kader di bawah. Baik, Bang Rahmat. Oke, kita perlu dengarkan. Luar biasa. Ini bukan diambil oleh orang luar. Kongres ini diadakan oleh internal kader Partai Demokrat. Gitu. Jadi bukan diambil oleh meskipun orang ketua luar. umumnya sekarang adalah eksternal dari luar Partai Demokrat. Diketahui oleh masyarakat Indonesia. Oke, baik Bang Rahmat, silakan Bang Herman, tanggapi Bang Herman. Ya, saya kira jangan sesat berpikir gitu ya. Kita ini negara hukum, kok hukum dicari pembenaran gimana sih? Kita sesat berpikirnya seperti apa? Undang-undangnya undang-undang partai politik, ya. Kemudian konstitusi partainya adalah ADART Partai Demokrat 2020. Ya itu pedoman nih, apapun isinya, yang penting itu sudah dibahas. Kemudian diketok palu dan itu kemudian disepakati oleh pemilik suara. Justru karena saya sebagai organisatoris saya paham dan menurut saya tidak ada yang salah gitu.
dan ini sedang bekerja. Kemudian mereka melakukan pertemuan politik anggap sah untuk menggugurkan terhadap putusan Kongres kelima tahun 2020. Ya aneh, menurut saya sesat berpikir gitu. Jelas bahwa 2/3 harus didukung oleh para ketua DPD, 50% DPC, dan mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai. Itu sudah jelas. Penuhi dulu itu, baru Anda menganggap benar. Kalau belum terpenuhi itu, kemudian melakukan pertemuan politik, dan itu dianggap sebagai KLB, bisa menggugurkan terhadap pelaksanaan Kongres. Ya itu sesat berpikir menurut saya. Tidak taat terhadap hukum. Dan Anda kalau menganggap itu jelek, apa keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pengesahan terhadap ART dan terhadap pengurus partai? Oke, baik. Jadi jangan melakukan pembusukan lah gitu ya. Sesat berpikir, mau debat dimanapun menurut saya, kalau sudah melanggar hukum ya melanggar hukum gitu. Oke, baik. Bang Rahmat, dudukan ke persoalan hukum. Gitu. Ya, Bang Rahmat, Anda boleh tanggapi, sekaligus saya juga mau mengonfirmasi. Apakah safari politik juga tidak dilakukan? Anda bisa meyakinkan publik bahwa kubu Muldoko atau Pak Muldoko sendiri tidak melakukan safari politik kemanapun? Ya, bagi kami, bagi Pak Muldoko ya, itu persoalan ini murni persoalan internal partai, ya, bukan persoalan eksternal atau membawa resah masyarakat Indonesia. Jangan sampai persoalan ini membawa resah pemerintah, membawa resah masyarakat Indonesia, karena kita sedang fokus terhadap penanganan COVID. Jadi ini persoalan internal partai saja. Nah, karena itu bagi kami dan Pak Muldoko, pimpinan, ketua umum, ya santai-santai saja. Tadi pagi misalnya Pak Muldoko belanja, beli sayuran, ya kan nggak perlu keliling kemana-mana, menyita perhatian warga masyarakat dan sebagainya, gitu. Dan saya tanggapin Bang Herman, ketuk palu gimana? Di mana ADRT 2020 itu diketuk? Nggak ada palunya, dibahasnya di luar Kongres, ya kan? Karena itu menurut kita itu ADRT abal-abal yang dibuat di luar Kongres tanpa sepengetahuan anggota. Dan itu bertentangan dengan undang-undang partai politik. Karena menurut undang-undang partai politik, ADRT itu harus diputuskan oleh anggota di forum tertinggi partai politik. Ini tidak. Dan itu udah absah itu. Saksi-saksi faktanya kita miliki semua. Jadi bagaimanapun Bang Herman membela, ini ADRT-nya sah, batal demi undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang partai politik. Gitu. Nah, saya menghimbau warga masyarakat Indonesia untuk membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini. Tapi tadi saya lihat Partai Demokrat itu sudah suspended, tidak bisa lagi diakses. Bang Rahmat, Anda ditanyakan oleh Bang Herman, pasal berapa? Pasal berapa? Kita baca, apakah benar di dalam Partai Demokrat itu sekarang demokratis. Bang Rahmat, halo Bang Rahmat. Anda di-challenge oleh Bang Herman. Pasal berapa yang menyatakan tadi Anda katakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang ADRT yang dibuat oleh kubu AHY? Ya, ada 3 yang bertentangan di situ. Yang pertama, kewenangan majelis tinggi adalah kewenangan tunggal di atas kewenangan para pemilik suara. Ini bertentangan dengan undang-undang. Ya, pasalnya nanti lihat. Undang-undang pasal berapa? Yang kedua, ya, kewenangan yang juga bertentangan dengan undang-undang adalah anggaran dasar itu diputuskan di luar Kongres tanpa persetujuan dan sepengetahuan anggota Kongres. Itu juga sudah bertentangan. Ya, dengan pasal berapa di undang-undang, dengan pasal berapa coba? Rekomendasi majelis tinggi, keputusan majelis tinggi sifatnya rekomendasi. Padahal menurut undang-undang partai politik, keputusan Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai menurut undang-undang partai politik sifatnya adalah final di internal. Tapi di anggaran dasar 2020, keputusan Mahkamah Partai sifatnya rekomendasi ke Ketua Umum. Jadi pasal yang undang-undangnya itu belum bisa Anda jawab? Nanti adalah majelis tinggi. Gitu. Jadi bertentangan. Kekuasaan tunggal itu ada di tangan SBY. Itu bertentangan dengan pemikiran Saudara Rahmat gitu. Nah, ini yang diprotes oleh bertentangan dengan pemikiran Saudara Rahmat. Anda coba bandingkan dengan partai-partai lain. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Juga para pecinta demokrasi
apakah demokrasi ini yang harus kita bela? Oke, baik. Kan? Baik, Kita Bapak sekalian, baca saya harus jeda. dasar Demokrasi itu. Baik, gitu. Bang Rahmat dan juga Bang Herman. Saya harus break dulu. Baik, saya harus break, Bapak sekalian. Saya akan ke Bang Adi Praitno usai jeda. Kita akan mengulas, Bang Adi, terlepas dari perdebatan ADART, mengapa merebut legitimasi politik menjadi penting dalam konflik ini. Kemudian seperti apa nanti soal aspek yuridisnya yang juga menjadi penting untuk kemudian difokuskan oleh kedua kubu. Kita bahas nanti, segmen berikutnya, kami akan segera kembali. Ya, jadi perdebatan juga diskusi kita berlanjut ketika tadi break cukup menarik antara Bang Herman dan juga Bang Rahmat. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, Anda melihat kembali seperti apa? Ini begini, Bang. Perebutan legitimasi politik ini di luar perdebatan soal ADART ya. Kita sudah membahas ini berkali-kali juga soal ADART. Tapi legitimasi politik ini seberapa berpengaruh kemudian sehingga ini perlu untuk direbut pengaruhnya oleh kedua kubu. Kemudian juga jika dibandingkan dengan aspek yuridisnya, Bang Adi Praitno. Ya, pertama yang ingin saya komentarin, Bang Rahmat, saya tentu saja sudah membaca ADART Partai Demokrat 2020 yang sedang digugat itu. Ini saya tunjukkan nih. Bahkan saya hampir hafal pasal 1 sampai akhir itu. Saya juga sedang membaca ADART 2005 yang diusulkan oleh KLB Muldoko gitu. Ini kan bagi kami konsumsi akademik yang siapa tahu bisa masuk surga gitu. Bukan soal ingin mendukung siapa. Tapi yang paling penting sebenarnya kenapa legitimasi politik itu menjadi suatu hal yang inline dalam politik kita, Reinhard. Karena pertama memang sejak awal ketika muncul ada kudeta Partai Demokrat, kemudian berlanjut dengan KLB, ini kan narasi politiknya bahwa seakan-akan tidak ada angin, tidak ada hujan. Demokrat kubu AHY ini ingin diturunkan di tengah jalan lah gitu ya oleh kelompok-kelompok tertentu yang kebetulan berbeda secara madhab dengan AHY, dengan mengkalkulasi, menggandeng sejumlah pihak yang kemungkinan bisa dirangkul untuk melakukan perlawanan dari luar. Itu yang narasinya sampai sekarang masih saling kuat. Kubu AHY menilai ini adalah satu gerakan politik yang inkonstitusional karena bertentangan dengan ADART 2020 yang ditetapkan Maret tahun lalu misalnya. Sementara kubu KLB mengatakan ADART-nya lah yang kemudian cacat. Tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, kata Bang Rahmat. Meski tidak disebutkan pasal berapa undang-undang pasal politiknya itu yang ditanya Bang Heron dari tadi, bertentangan kapan, kira-kira begitu. Nah, tapi secara umum, kalau melihat ADART partai politik, ya Reinhard, saya belum pernah nemu secara utuh bahwa ada undang-undang ataupun ADART partai politik itu yang membuka ruang adanya KLB dengan begitu longgar. ADART itu memang dibuat untuk memagari supaya konfrontasi perbedaan mazhab itu tidak diselesaikan melalui KLB. Salah satunya di Demokrat. Kenapa Majelis Tinggi begitu otoritatif? Sehingga gembok untuk melakukan kongres luar biasa itu tidak bisa semena-mena dilakukan oleh siapapun tanpa alasan yang cukup signifikan gitu ya. Begitupun dengan partai politik yang lain. Ini memang cacat bawaan dari semua partai politik, bukan hanya di Demokrat. Ada yang longgar soal yang luar biasa itu. Baik, Bang Adi. Ini yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik. Jadi kalau mau bicara tentang partai demokratis nggak demokratis, saya kira semua partai tidak demokratis. Baik, Bang Adi Praitno. Menentukan keputusan politik itu hanya sejumlah orang tertentu, dan itulah yang kemudian didaftarkan ke Kemenkumham saat ini. Baik, Bang Adi Praitno, saya kira memang narasi politiknya sampai sekarang nggak selesai. Saling adu, argumentasi, saling kuat, berbasiskan data. Tapi sekali lagi, klaim etik moral ini tidak ada artinya ketika SK Kemenkumham itu kemudian diberikan kepada salah satu kubu nantinya, Renat. Baik, Bang Adi, maaf saya potong. Ini juga kemudian beredar informasi, kabarnya kemudian kedua kubu juga mulai melakukan safari politik. Ini kubu Pak Muldoko disebut-sebut kemudian ketemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, meskipun sudah dibantah oleh Sekjen Hasto. Kemudian kubu AHY juga dikabarkan bertemu dengan Jokowi, Presiden Joko Widodo. Cantolan politik ini disebutnya. Bagaimana Anda melihat pergerakan ini, Bang Adi Praitno, jika benar memang dilakukannya? Karena kita belum tahu kemudian bagaimana soal konfirmasinya. Ya, memang eskalasinya sudah mulai berubah. Kalau sebulan setengah ini memang narasi politik itu seakan-akan menggantungkan bagaimana persepsi publik
ini menguntungkan satu atau dua pihak yang sedang berkonflik ini, Reinhard. Oke. Siapa yang didukung dan siapa yang tidak didukung. Tapi ketika KLB itu kemudian didaftarkan ke Kemenkumham, sepertinya ada pola migrasi gerakan politik yang tidak melulu menggantungkan support publik secara politis, tapi sudah mulai gerilya dilakukan kepada sejumlah elit-elit kunci di negara ini. Satu, untuk memberikan support moral, memberikan support politik plus legalitas gitu ya, dalam tanda kutip legalitas dukungan sebenarnya untuk memenangkan satu pertarungan yang saya kira menunggu SK Menkumham itu kapan mau dikeluarkan. Baik. Jadi saat ini yang kemudian dinilai penting untuk bisa menentukan SK Menkumham itu adalah elit-elit kunci, figur-figur kunci yang dinilai punya penetrasi langsung ke Menkumham. Ini yang kemudian dilakukan oleh berbagai pihak. Kalau kita melihat roadshow, dan ini bukan isu, dan itu sudah terang benderang, Reinhard. Politik kita ini kan kayak rumah kaca. Apa yang dilakukan oleh Bang Rahmat, Bang Heron, terang benderang kok. Baik. Jadi tutup-tutupi. Bahkan kita bisa lihat dari sawah pun apa yang dilakukan oleh masing-masing toko. Baik, Bang Adi Praitno. Klaim politik, klaim hukum, ini perkara biasa. Dan tentu tidak akan ada artinya setelah SK Menkumham itu diputuskan kepada siapa. Ini baru babak awal. Baik, baru babak awal. Inilah jalan panjang itu menuju 2024. Liku dan mendaki sekali. Baik. Saya ke Bang Rahmat dan juga Bang Herman, tapi singkat-singkat saja. Ini perlu dikonfirmasi, jangan-jangan kemudian kedua kubu saat ini seperti dikatakan oleh Bang Adi Praitno, ini kemudian tengah berebut elit-elit kunci daripada kemudian fokus untuk membuktikan secara hukum, secara yuridis bahwa klaim Anda berdua adalah yang paling benar. Saya ke Bang Rahmat dulu, singkat Bang. Ya, sebetulnya saya tidak ingin melangkahi Mas Adi ya, tapi karena ditanya ya terpaksa saya jawab. Singkat Bang Rahmat, Mas silakan. Adi perlu baca Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 15 Ayat 1. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan anggota, bukan di tangan majelis tinggi. Nah itu aja sudah salah tuh. Apa yang dilakukan oleh ADRT 2020, di mana Kongres harus seizin majelis tinggi. Ketua majelis tinggi malah, bukan majelis tingginya. Harus seizin SBY. Itu aja udah melanggar Undang-Undang Partai Politik. Lalu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 perubahan. Itu kan disebutkan di situ bahwa ADART harus dilahirkan di forum kongres. Nah, ADART 2020 tidak dilahirkan di forum kongres. Punya data-datanya semua. Baik, Bang Rahmat menjawab pertanyaan saya tadi, Bang Rahmat. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah persoalan internal partai. Baik Bang Rahmat. Persoalan luar biasa dalam partai dengan mengkudeta partai politik. Apa yang dikudeta? Ini Partai Demokrat dikudeta oleh Pak SBY. Baik Bang Rahmat. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020. Gitu. Inilah yang diprotes oleh kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Baik Bang Rahmat, halo. Menjawab singkat Bang, merebut elit-elit kunci, apakah itu kemudian menjadi fokus juga dari kubu Muldoko daripada memfokuskan terhadap berkas-berkas di Kemenkumham, karena itu yang penting juga untuk dibuktikan secara yuridis. Singkat Bang Rahmat. Ya, hari ini kita sudah mendaftarkan hasil Kongres luar biasa Deli Serdang ke Kemenkumham. Dan data-datanya sudah lengkap, tadi sudah diterima dengan sangat baik ya oleh Kemenkumham. Kita berharap dalam beberapa hari ke depan dokumen kita ini akan diproses. Tentunya kita sangat berharap Kumham nanti akan mengeluarkan SK untuk Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko. Baik, saya ke Bang Herman. Bang Herman terakhir dari Bang Herman, singkat saja. Ya, pertama itu kalau dikatakan ini pemilik suara. Pemilik suara kalian itu siapa gitu ya. Kan saya tahu semua siapa ketua DPD, siapa ketua BC gitu. Jadi jangan pula kemudian seakan-akan KLB itu dihadiri oleh semua kader dan kemudian atas dasar inisiatifnya. Mereka itu diiming-imingi uang untuk hadir di sana. Semua sekarang memberikan kesaksian datang ke tempat kami. Karena mereka diiming-imingi uang, kemudian diadu-adu domba, diancam-ancam sekali waktu nanti akan di-PAW dan lain sebagainya. Ini fakta gitu ya, fakta. Jadi jangan kemudian bahwa ditarik-tarik kemana-mana berdasarkan pikiran Anda. Sekarang legitimasinya kemana? Ya ke ADART. Nah kalau ADART akan dirubah, ya dirubah melalui forum yang legitimit. Forum yang legitimit yang sesuai dengan ADART. Nah kalaupun toh mau mengacu ke 2005 sama saja. 2005 itu juga 2/3 gitu ya. 50% dari pemilik suara. Jadi tidak akan terpenuhi gitu. Nah kalau kemudian forumnya tidak terpenuhi,
maka produk-produknya juga tidak akan legitimit. Baik, Bang Herman, Nah, kalau terima kemudian kasih. bahwa semuanya diarahkan ke berbagai persoalan individu dan lain sebagainya, disesuaikan dengan isi kepalanya, ya nggak bisa. Oke, Kita baik. harus ada acuan hukumnya. Baik, Bang Itulah Herman. yang menurut saya, Ya. kalau untuk menuju kepada hasil yang legitimit, ya gunakan forumnya yang legitimit. Oke, baik Bang Herman, terima kasih. Menarik diskusinya Bapak-Bapak sekalian, tapi sayangnya waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan kita bisa tangkap apa yang menjadi perspektif dari masing-masing kubu antara Bang Rahmat dan juga Bang Herman. Saya dan juga Bang Adi Praitno memantau dari luar saja, kita akan pantau seperti apa perkembangannya ke depan, seperti apa dinamikanya akan berjalan. Terima kasih banyak Bang Rahmat, Bang Herman, dan juga Bang Adi Praitno sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sehat selalu semuanya. Pemerintah memastikan Pekan Olahraga Nasional akan berlangsung pada Oktober mendatang di Papua. Kami akan segera kembali sesaat lagi.